Shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan yang berikan kita nafas yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru untuk kita bersekutu bersama-sama pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam setiap hidup kita. Dan mari pagi hari ini kita mau membawa pujian, penyembahan, hidup dan hati yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk kita bersyukur dan kita menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik di dalam hidup kita. Dan layak pagi hari ini Dia menerima pujian kita yang terbaik. Mari kita mau buka hati menyembah Tuhan pagi hari ini. Hampiri tahta kudus Tuhan. Hampiri Dia dengan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Kami merasakan pertolongan demi pertolongan mengalir dalam hidup kami. Tiada pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami
Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menghampiri tahta-Mu Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, ada hidup yang akan diubahkan saat kami menyembah Engkau. Ada hidup yang akan dipulihkan saat kami menyembah Engkau Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Ya mari buka hati menyembah Dia. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ini setiap kerinduan kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kau yang kami sembah-Mu, Kau yang layak ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, Kau kudus Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami Yesus. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, Maha Kudus dengan darah anak domba. Hati kami rindu menyembah Engkau Yesus. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami sembah. Ku menyembah-Mu, Yesus.
di hadapan Tuhan. Dengan segenap kerinduan hatimu mari serukan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati kami, dengan segenap kerinduan kami yang terdalam untuk kami berjumpa dengan Engkau Yesus. Menyembah yang Maha Kuasa, ku menyembahmu, ku sembah. Kami segala pujian kami ku kami rindu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembah. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu Engkau kudus. Kami menyembah Engkau Yesus. Ku menyembahmu, Allah yang layak. Yesus, ku sembah, ku menyembahmu. Haleluya, Yesus, sebab nama-Mu Engkau yang layak, Engkau Allah kami yang kudus, layak terima segala pujian kami. Katakan, nama-Mu kudus, Engkau kudus. Nama-Mu kudus. Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau kudus. Engkau kudus Tuhan. Nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, nama-Mu kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Mari nyatakan setiap kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami mengangkat tangan kami. Ku menyembahmu, Yesus.
kami menyembah Engkau Yesus. Ada iman yang semakin diteguhkan saat kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Kami rindu kami menyembah Engkau lebih lagi. Selama hidup kami, hidup yang menyembah, hidup yang memuji Engkau Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai pengagunganmu kepadanya, kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Engkau layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini kami menghadap tahta kudus-Mu Yesus. Kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai demi kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Kuasa-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Ketika kami datang dengan kelemahan kami, Engkau yang menggantikan dengan kekuatan yang baru. Kami yang hari ini susah, penghiburan yang sejati mengalir ketika kami menyembah Engkau Yesus. Kami yang datang dengan sakit penyakit, ketika kami memuji Engkau dengan iman pengharapan kami, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Kami membuka hati dan mari biarlah sukacita, damai sejahtera mengalir pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji, Engkau yang siap menyembah Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan jabat tangan bagi saudara-saudara kita, bagikan sukacita bagi mereka. Haleluya. Haleluya.
Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu senantiasa mengalir atas hidup kita, amin. Dia Allah yang setia dan sanggup memberkati setiap kita. Dia sumber pertolongan di dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau bersukacita memuji Engkau Yesus. Kasih setiamu nyata atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya anugerah-Mu sempurna atas setiap hidup kami, Yesus. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Tersedia bagiku, sebab alasanku dimakan segalanya. Kami percaya Yesus, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kami percaya anugerah-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kau Allah yang mencukupkan setiap kami. Berkat-Mu mengalir. Mari angkat tanganmu, katakan, serta alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, amin. Sebab Dia sanggup. Yesus, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Yesus, Tuhan bagiku. Dengan iman penuh percaya katakan, Tuhan bagiku. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu sempurna atas setiap hidup kita, amin. Dia sanggup memberkati kita, sebab Dia Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia Allah pemelihara di dalam hidup kita. Untuk itu mari kita mau terus bersyukur di dalam setiap keadaan, baik itu di dalam kekurangan atau di dalam kelimpahan. Tuhan rindu setiap kita untuk kita terus percaya, dan kita hanya berharap satu-satunya sumber pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab banyak perkara yang Kau jadikan di dalam hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kami Tuhan.
Dan kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Kau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami. Iman kami terus teguh di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup menyediakannya bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri, katakan kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
senantiasa berjalan bersama kami, Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu kami percaya tangan perkasa yang senantiasa menopang hidup kami, Yesus. Bersyukur di hadapan-Mu, Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Kami bersyukur hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau tidak pernah biarkan kami seorang diri. Bahkan Engkau tidak biarkan kami yatim piatu. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Dan Engkau Allah yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini terus kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Buat kasih setia Tuhan atas hidup setiap kami. Dan kami tahu Engkau punya rencana indah atas kami, atas hidup keluarga setiap kami. Pergumulan mungkin ada hari ini. Tetapi kami yakin percaya Engkau yang menjanjikan kemenangan. Engkau menjadikan berkat atas kami. Sehingga kami boleh cakap menanggung segala sesuatu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengarahkan hati kami untuk kami belajar akan firman-Mu, mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur bahwa kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan September ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang keuangan yang sehat. Kalau bulan yang lalu kita berbicara tentang membangun hubungan dengan sesama, bulan sebelumnya kita berbicara membangun hubungan dengan Tuhan yang sehat. Hari-hari ini kita akan belajar sepanjang satu bulan ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya membangun kehidupan keuangan kita sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti mendambakan, merindukan, bahkan menjadikan ayat ini, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, saudara, menjadi satu firman Tuhan yang merema atas hidup kita. Di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setiap kita percaya, setiap kita yakin, tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah keuangan, justru karena keadaan keuangan kita ini, justru kita mempertanyakan ayat ini. Loh Tuhan, katanya Engkau tidak membiarkan aku, tetapi kenapa aku hari ini berkekurangan? Tuhan, katanya Engkau tidak meninggalkan aku, tetapi hari-hari ini rasanya Engkau tidak ada di dalam hidupku, tidak ada di dalam keluargaku. Aku kekurangan, aku mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar, dan tidak tahu bagaimana caranya menyediakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kita sebagai orang percaya hari-hari ini harus belajar tentang keuangan yang sehat. Kadang-kadang kita kehilangan apa yang baik daripada Tuhan, karena kita tidak mengelola apa yang sebetulnya Tuhan sudah percayakan atas hidup kita. Ketika kita tidak mengelola dengan baik apa yang baik Tuhan berikan atas hidup kita, maka apa yang baik itu bisa hilang atas hidup kita, benar? Bapak Ibu, kemarin saya mendapat satu hadiah, sebuah tanaman. Tanaman itu bagus dan saya tahu itu punya harga yang cukup tinggi. Tetapi ketika tanaman itu, saudara, di rumah saya biarkan, tidak saya rawat, tidak saya kelola dengan baik, tidak saya keluarkan untuk mendapatkan sinar matahari, tidak saya siram dengan baik untuk mendapatkan nutrisi, saudara, tidak saya kelola, tidak saya usahakan, tidak saya lakukan sesuatu yang benar, maka tanaman semahal apapun, sebaik apapun yang dianugerahkan, yang diberikan kepada saya, hilang enggak, saudara? Hilang. Coba tanaman yang mahal, yang ratusan juta sekalipun. Dulu sempat ada, saudara. Saya sempat ngalami. Di mana tanaman itu harganya ratusan, bahkan bukan ratusan ribu lagi, saudara. Sudah puluhan juta. Sudah hampir mendekati ratusan juta. Saya ngalami, bukan saya mengalami dalam artian jual beli itu, saudara. Tapi kita sama-sama pernah mendapati harga satu tanaman itu nilainya puluhan juta, bahkan ratusan juta, benar? Berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu.
Nah, yang semahal itu pun, saudara, ketika tidak dikelola dengan baik, seminggu mati, saudara. 3 hari mulai menjadi layu, 4 hari mulai menjadi kuning, 1 minggu mulai menjadi kering. Apa yang baik, ketika kita tidak kelola dengan baik, kita tidak rawat dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menerima janji-janji Tuhan yang baik atas hidup kita, saya yakin percaya di dalam ayat ini terkandung di dalamnya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kita, amin. Tuhan akan menyediakan, Dia tidak akan tinggal diam, Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia akan ada bersama kita, bahkan Dia akan melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Tetapi apabila kita salah di dalam mengelola satu bagian dalam hidup kita, maka akan berdampak atas hidup kita. Apa itu salah satunya? Keuangan. Bapak Ibu, berdasarkan data Kemenak, itu Kementerian Agama, saudara, tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat drastis pada masa pandemi kemarin. Loh Pak, bukankah karena semuanya di lockdown itu Pak, saudara ya? Suami istri yang dulunya jarang ketemu jadi ketemu terus, saudara. Kan harusnya semakin romantis, semakin indah hidupnya, semakin menikmati kebersamaan. Iya, minggu pertama sampai minggu kedua. Minggu pertama sampai minggu kedua. Wih indah saudara. Aduh, biasanya seperti burung dara. Saudara. Pagi cus, yang satu pergi ke pasar, yang satu pergi kerja. Saudara. Yang satu pergi sekolah, rumah kosong. Nanti anak pulang agak siang, ibu pulang agak malam, bapak pulang malam sekali, hampir pagi. Kenapa? Bekerja. Bukankah ketika masa pandemi indah toh Pak? Suami istri kumpul bareng, makan bareng, enggak kemana-mana, quality time. Saudara. Iya, 1 bulan pertama quality time. Bulan kedua, saudara, sudah mulai nyut-nyutan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara yang bekerja dan meskipun Bapak Ibu tidak ke kantor tetap menerima gaji. Tetapi ada banyak orang kehilangan mata pencarian, banyak orang kehilangan sumber pendapatan. Dan salah satu unsur terbesar di dalam perceraian dan ketidakharmonisan dalam hidup keluarga kita adalah keuangan. Makanya kenapa kita harus belajar sungguh-sungguh mengatur keuangan kita dengan baik. Ketika kita melihat tingkat perceraian meningkat karena saudara, masalah keuangan, artinya kita mengerti bahwa keuangan kita ini merupakan satu bagian yang perlu kita kelola dengan baik. Kita perlu memiliki uang yang sehat, kita perlu memiliki cara, pola mengelola keuangan yang sehat atas hidup kita. Karena sebanyak apapun berkat yang Tuhan beri dalam tiap-tiap bulan, ketika kita masing-masing tidak mengelola dengan baik, maka apa yang berlimpah-limpah itu bisa saja membawa kita untuk semakin terbelit, bahkan tidak berdaya. Ya enggak toh Pak, kalau uangnya banyak itu kan ya mesti hidupnya enak, semua terfasilitasi, semuanya serba. Belum tentu. Ada orang yang karena pengelolaan keuangannya tidak baik, sesungguhnya kalau dilihat, dihitung dari nominal uang yang dia terima besar, tapi bisa saja terbelit utang. Kenapa? Karena keinginan untuk menjadi kaya, karena keinginan untuk menjadi hamba uang, memiliki segala sesuatu, maka pengelolaan keuangannya tidak menjadi sehat. Seluruh kekayaan aset yang dia punya, wah, iki nek neng tabungan bunganya meng 0,0 sekian persen. Lah kalau tak investasikan ke Pak Yoyo, saudara, 30% ini masukkan. Wah, nek 10% dari jumlah uang saya, jumlahnya enggak terlalu besar.
Coba kalau keuangan saya ini tabungan, deposito, saudara, BPKB kalau perlu, saudara. Ini kalau saya cari pinjaman di bank itu bunganya sekian. Kalau saya dapat uang dari pinjaman itu, tak masukkan ke Pak Yoyo, saudara. Dihitung, IC untung 20%, kerjakan, saudara. Beleng. Investasi. Akhirnya, saudara, setelah semua kekayaannya dimasukkan, bahkan ambil bank, saudara. Bledos, blung. Tiap bulan kita masih dapat gaji yang sama. Tapi saya yakin sukacita kita menjadi tidak sama. Beda ketika kita belum terjatuh. Ada pepatah Cina, itu bagus. Tidak tahu ini pepatah Cina atau pepatah Jawa. Dikatakan begini, kalau menaruh telur, itu jangan di satu tempat. Kalau menaruh telur, jangan di satu tempat. Kenapa? Ketika nanti jatuh semuanya jadi pecah. Kalau kita taruh telur itu di tempat yang berbeda, setengah kilo di sini, setengah kilo di sini, satu tempat jatuh pecah, kita masih punya setengah kilo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, hari-hari ini memang perlu bijak. Kehidupan keuangan kita, itu hari-hari ini pasti kita akan merasakan sedikit perubahan. Kemarin, BBM sudah mulai merangkak naik. Pertalite yang Bapak Ibu pakai selama ini, naiknya per liter berapa? Hampir 2.500. Dari 7.600 menjadi 10.000. Berarti berapa? 2.400 ya. 2.400. Itu baru dari Pertalite. Berapa persen peningkatannya? Itu baru dari BBM. Nanti semuanya akan naik. Kemarin ketika saya ke pasar, saudara, saya beli susu 1 liter. Pak, susunya berapa? Oh, susunya 10.000, Pak. Ini belum naik, Pak. Loh, ada rencana naik toh, Pak? Iya, karena besok BBM naik, Pak. Maka susu sapi saya juga naik. Lah saya tanya, Pak, apa sapinya minum Pertalite atau solar? Kok susu juga naik? Dia tertawa, Bapak itu loh, ya ndak minum Pertalite, Pak. Tapi saya bawa ke sini pakai Pertalite. Oh iya bener. Kan naiknya hanya 2.400. Kok Anda menaikkan susunya 2.000 per liter? Dia tertawa. Padahal kan tinggal merah saja. Rumputnya tinggal ambil. Kelihatannya kayak begitu. Tapi bukankah mereka mengerjakan itu juga dengan jerih payah? Semuanya akan naik hari-hari ini. Kalau transportasi naik, pasti yang lain akan naik. Makanya kenapa kita perlu bijak mengatur keuangan kita, sehingga keuangan kita menjadi sehat. Perhatikan Bapak Ibu, saya tidak mengajar Anda untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang memiliki teologi kemakmuran, enggak. Tapi saya mengajar Anda untuk memiliki keuangan yang sehat. Sedikit tapi sehat. Banyak juga sehat. Itu penting. Karena banyak orang orientasinya hanya pokoknya punya, tetapi enggak sehat. Hasilnya seperti apa? Saya rindu kita belajar bersama-sama. Coba kita akan lihat terlebih dahulu, Saudara. Saya rindu membagikan firman ini. Sebentar, Saudara. Saya diingatkan satu ayat. Lukas pasal 12. Tolong dibukakan di komputernya karena di PPT saya tidak saya siapkan. Ayat ini diingatkan. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Bagaimana sesungguhnya ayat ini mengajar kita untuk kita belajar membangun kehidupan keuangan kita yang sehat.
Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku sudah mempunyai tempat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat yang 19. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwaku, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, berkat melimpah, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, itu adalah sesuatu yang baik, di mana dia mulai mengatur apa yang Tuhan berikan atas hidupnya. Aduh, berkatku banyak ini. Oh, aku harus sediakan lumbung, aku harus lakukan perombakan, aku harus menata, aku harus mengatur, aku harus mengelola. Sehingga berkat ini menjadi semakin banyak. Tetapi ada sesuatu yang menjadi tidak sehat di dalam ayat yang ke-19, perhatikan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, ini orang ini di awalnya memiliki hal yang baik, tetapi kehidupannya menjadi tidak sehat, hatinya menjadi tidak sehat, sehingga mempengaruhi cara pandangnya di dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Wes istirahat, saudara. Wes ngapain? Aku sudah semuanya punya kok. Aku tidak perlu yang lain lagi. Aku tidak perlu kekuatan yang lain lagi. Kan aku sudah punya semuanya. Istirahat, nikmati. Bahkan Alkitab kita mencatat, bersenang-senang. Bapak Ibu, ada hal yang tidak sehat di dalam kehidupan dari perumpamaan ini, di mana uang yang dia punya hanya untuk kepuasan diri. Hari-hari ini kalau kita merasa tenang karena uang kita banyak, hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak merasa tenang karena Tuhan, tetapi karena kita tenang karena kita punya uang, punya deposito, punya kekayaan, hati-hati. Semuanya itu adalah sesuatu yang mudah hilang. Semuanya itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Apa sih yang kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan? Di dalam ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun sebuah keseimbangan atas hidup kita. Kita membangun keuangan kita di dalam kehidupan kita, bagi kita dan bagi anak-anak kita, syukur-syukur sampai kepada cucu kita.
Tetapi kita harus seimbang, di mana kita harus membangun kehidupan, di mana kita harus kaya di hadapan Tuhan. Bukan kita nunjukkan Tuhan, ini persembahanku puluhan juta, bukan. Tetapi kita memakai keuangan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Ibrani yang kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, di sana katakanlah, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita ngerti, bahwa untuk kita memiliki keuangan yang sehat, yang pertama, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Sekaya apapun, perumpamaan tadi dikatakan, ketika kita menjadi hambanya uang itu, kita diatur oleh uang, lah uangnya wis akeh kok, nopo? Ya nikmati, hura-hura. Itu kalau puji Tuhan kita dalam keadaan kaya raya. Hari-hari ini justru banyak juga orang yang menjadi hamba uang karena memang masih ada keperluan yang begitu besar. Tetapi Alkitab kita berkata jangan menjadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang itu menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Korupsi, betul, ngapusi, menipu. Itu sebetulnya bukan hal sepele. Kita menipu untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Itu merupakan salah satu ciri di mana kita ini terikat dengan uang dan menjadi hamba uang. Kita menghalalkan segala cara. Pengen punya yang baik, masih belajar, masih sekolah, pengen punya hal yang baik-baik yang luar biasa. HP-nya iPhone, bajunya bermerek, sepatunya bermerek. Lah orang tua enggak bisa menyediakan, cari jalan pintas. Aku harus dapat uang sehingga aku mendapatkan penghargaan di hadapan teman-temanku. Ada banyak terjadi, betul? Masih pelajar. Menjadi PSK. Untuk apa? Mendapat uang. Uang merusak generasi, uang bisa merusak kehidupan termasuk orang percaya di dalamnya. Ketika kita tidak memiliki pengertian, kita tidak memiliki sikap hati untuk membangun keuangan kita yang sehat. Yang satu yang Tuhan tunjukkan atas kita, jangan menjadi hamba uang. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, walaupun dalam segala keterbatasan kita. Kita tidak memprioritaskan uang itu lebih daripada Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang memprioritaskan uang daripada memprioritaskan Tuhan. Allah tidak ada yang tahu kok. Menjadi hamba Tuhan, menghalalkan segala sesuatu, menipu, korupsi, menggelapkan. Hari-hari ini, yuk kita koreksi hidup kita, supaya hidup kita diberkati. Apa gunanya kita punya apa segala sesuatu di dalam dunia ini kalau kita tidak memiliki harta di surga? Kita harus memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan mamon. Apa yang Tuhan taruh atas hidup kita, sepenuh-penuhnya kita pakai untuk kebaikan kita bersama keluarga, tetapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki keuangan yang sehat? Yang kedua adalah kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada
Di dalam ayat yang ke-5b di sana katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, seringkali orang memandang salah tentang ayat ini. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya sudah, aku entuk 1000, ya wis lah, cukup hidup dengan 1000. Ya, berpadanan dengan apa yang kita dapat, ya itu benar. Tetapi baru sebagian. Jadi berbicara mencukupkan, itu bukan hanya sekedar, oh aku nompone sakmene, aku pakai sebesar itu. Aku terima 10 juta, ya aku pakai 10 juta. Bukan hanya itu. Tetapi mencukupkan diri itu berbicara juga mengelola. Bagaimana sih biar cukup? Harus ada pengelolaan. Sehingga di dalam kehidupan kita, keuangan kita, saudara, bisa menjadi efektif, bisa menjadi efisien. Punya uang 20.000, bagaimana caranya bisa kenyang seharian, bisa kenyang seluruh keluarga. Kalau tidak dilakukan sesuatu sehingga uang 20.000 itu menjadi efektif. Efektif itu, wah semuanya bisa kenyang nih sepanjang satu hari. Piye caranya? Itu termasuk mencukupkan. Itu termasuk pengelolaan. Bagaimana dengan 20.000 ini keluargaku yang 4 orang bisa kenyang, gizinya baik, saudara, ya, kenyang, gizinya baik dan sehat. Kalau 20.000 itu tidak kita kelola menjadi 20.000 yang efektif, saudara, yang efisien, ya kita hanya akan beli beras 2 kilo, dimasak semua, makan pagi nasi sama garam, makan siang nasi sama garam, malam hari makan nasi sama garam. Bapak Ibu, maaf, saya mengajar ini bukan melecehkan mungkin yang Bapak Ibu hari ini hanya bisa makan dengan nasi dan garam, enggak. Tapi saya sedang mengajar Bapak Ibu bagaimana mengelola. Contoh yang paling baik, contoh yang paling gampang untuk dipahami, saya ambil ini. 20.000 katanya mencukupkan Pak, ya sudah 20.000 ini saya cukupkan. Anak saya 5 seharian harus makan, tak belikan beras 2 kilo, saya godok Pak, saya buat nasi semua. Jadi anak saya mau makan 3 kali, mau makan 4 kali, semuanya bisa. Kenyang-kenyang, bahkan mungkin sampai sisa. Kalau 1 kilo beras, 1 liter beras, itu kalau orang normal itu untuk berapa porsi? 7 porsi atau 5 porsi, ya katakan 5 porsi saja lah saudara. 5 porsi 1 kilo untuk mungkin orang yang perutnya gede segede saya gini, makannya cukup kuat, itu 1 liter untuk 5 orang. Nah kalau keluarganya hanya 4, 2 liter dimasak semua, saudara. Saya yakin ada sisa-sisa, betul. Dan sisa itu akhirnya kita apa? Wah, busuk, buang. Efektif enggak, saudara? Efisien enggak? Berdaya guna enggak? Enggak. Maka berbicara mencukupkan diri, salah satunya kita mengelola. Sehingga berkat kita ini menjadi efektif, efisien. Sehingga kesejahteraan kita meningkat, kesehatan kita meningkat. Itu mengelola keuangan. Jadi bukan hanya begini, ya wes 10.000, kan firman Tuhan katakan harus cukupkan. Ya sudah, aku cukup 10.000 ini tak habiskan semua. Mencukupkan itu berbicara bukan untuk keperluan hari ini saja. Karena kita, masing-masing kita, ada enggak Bapak Ibu yang punya kebutuhan di masa depan? Ada ya? Ada enggak? Kita hari ini sudah mulai berkata, aku 5 tahun lagi butuh ini. 10 tahun lagi aku butuh ini. Ada yang punya? Enggak ada ya?
Haleluya, saya bersyukur Tuhan. Mereka tidak punya kebutuhan, haleluya. Masing-masing kita pasti saudara, punya program. Kita punya kebutuhan di depan. Kalau kita tidak mencukupkan diri dengan baik untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang, maka kita tidak akan memiliki keuangan yang sehat. Ada banyak orang di masa mudanya kaya, tapi ketika mulai tidak bekerja, ketika pensiun 10 tahun, mulai menurun 10 tahun, terus sampai akhirnya bahkan rumah harus terjual. Kekayaan satu-satu diperidili. Kenapa? Karena tidak memiliki pengelolaan keuangan yang sehat. Mencukupkan diri itu bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga kebutuhan yang akan datang. Mencukupkan diri bukan hanya mencukupkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Kita berusaha mengelola dengan baik sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita keluarga kita ini semakin baik. Kita perlu Bapak Ibu, kita perlu. Saya tidak tahu apa yang sebetulnya Tuhan inginkan atas hidup kita. Tetapi saya percaya berbicara tentang keuangan ini menjadi satu bagian penting atas hidup kita. Ketika saya menyiapkan ini saudara, ketika saya menyiapkan kebenaran firman tentang keuangan yang sehat, saya pun sadar saudara, oh iya, rupa-rupanya masih ada beberapa hal di dalam mengelola keuangan ini yang harus dibuat menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Karena ketika tidak, akan mengganggu kedamaian, kesejahteraan atas hidup kita, atas keluarga kita. Salah satunya berbicara tentang mengelola. Di dalam kehidupan keuangan keluarga kita harus terbuka. Terbuka dengan pasangan, terbuka dengan anak-anak. Supaya apa? Anak-anak atau pasangan hidup kita juga mengerti bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kemarin sempat kami diskusi, saudara. Saya dengan anak-anak dan istri sempat diskusi. Satu pertanyaan anak saya berkata begini, saudara. Pak, kalau dilihat kehidupan kita, berkat yang Papa terima, itu berbicara tentang finansial, itu lebih baik dari beberapa orang, si A, si B, si C, disebutkan anak saya. Tetapi kok hidup kita tidak seperti si A, si B, si C. Si A bisa makan-makan, posting-posting makan-makan. Si D, fasilitasnya, HP-nya mahal, luar biasa misalnya. Tapi kok kita tidak. Dari situ ada satu bagian, saudara. Oh iya, ada satu bagian yang tidak atau belum atau terlupakan di dalam diri saya sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, untuk share tentang masalah keuangan dan apa yang harus dicukupkan saat ini dan saat yang akan datang. Maka dari situ kami mulai berdiskusi tentang mencukupkan diri. Bahwa yang perlu dicukupkan bukan apa yang menjadi kebutuhan saat ini, tetapi mencukupkan diri untuk saat ini dan untuk yang akan datang. Disitulah saya mulai bercerita apa yang sedang kami usahakan, kami upayakan, kami kelola. Salah satunya berbicara tentang persiapan kehidupan purna tugas. Nanti kalau Papa sudah tidak melayani, Papa tidak menjadi gembala sidang. Papa itu kepengen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi anak saya tahu, oh gitu toh Pak? Iya.
Hari ini kita mencukupkan diri dengan level yang seperti ini, dengan tingkat yang seperti ini, karena kita harus mencukupkan yang sekarang dan yang besok. Dari situ anak saya mulai tangkap. Oh iya, tahu. Sedih, enggak sekarang. Kalau dulu merasa sedih, yang itu nonton terus, yang itu makan terus, di hotel, di kafe, wah kayak orang kaya. Saya berkata, kita punya level masing-masing. Hati-hati Bapak Ibu ketika kita tidak hidup di dalam level yang sesungguhnya kita. Karena ketika kita tidak meletakkan level kita pada level yang sesungguhnya, maka akan ada jeratan-jeratan dalam hidup kita yang akan membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Bahkan tidak jarang kita kehilangan apa yang baik. Saya rindu umat Tuhan menikmati apa yang baik, karena Tuhan janjikan tidak pernah tinggalkan kita, karena Tuhan janjikan Dia akan pelihara kita. Tetapi ada satu bagian atas hidup kita untuk kita mengatur keuangan kita, sehingga berkat yang ada di dalam hidup kita, yang Tuhan limpahkan, itu menjadi salah satu bagian yang akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu menjadi lebih baik. Mencukupkan diri. Hari-hari ini mungkin bagi Bapak Ibu yang keuangannya belum terbuka, suami sama istri, saya dorong terbuka. Karena ketika Anda terbuka tentang keuangan, kecurigaan itu hilang. Iki papai kita entuk dit sakmene kok ora ana temonjone neng ndi yo? Jangan-jangan punya will, Saudara. Curiga. Bahaya kan? Betul? Suami kerja baik-baik sebetulnya investasi, tapi karena tidak dikasih tahu, bisa saja istrinya atau pasangannya menganggap, aduh, iki dite go neng ndi yo? Dite kakek ilang-ilang entek-entek wae. Padahal ternyata untuk nabung, ternyata untuk investasi mungkin. Maka apa yang baik, yuk terbuka. Termasuk di dalam keuangan. Suami istri terbuka. Orang tua dan anak terbuka. Berapa real kebutuhanmu? Berapa real kebutuhan di dalam sebulan? Suami istri harus tahu. Supaya apa? Damai sejahtera kita ini tidak hilang karena kecurigaan. Suami menganggap iki duit wis tak keke, tiap entuk tak keke, tiap entuk tak kasih. Kok jek kurang-kurang? Kenapa? Karena suami tidak mengerti berapa besar kebutuhan real satu bulan. Ono sing sunatan, ono sing ngantenan, ono sing babaran, ono sing meninggal, Saudara, betul? Kebutuhan yang tidak terduga. Ada harus bayar sekolah anak, harus bayar les anak, harus bayar ini, bayar itu, kontrakan dan seterusnya. Kalau enggak terbuka, bisa mendatangkan hal yang enggak baik. Tapi kalau terbuka, mah iki kebutuhan real satu bulan ini 4.837. Itu untuk apa? Perpuluhan sekian, ini sekian, itu sekian, ini sekian. Betul ya? Jumlahnya 4 juta sekian ya. Tapi kalau enggak ngerti, Saudara. Suami bisa saja marah kenapa? Pak, duit Pak. Lu lah wingi tak kei entek. Ketemu lagi, Pak, duit Pak. Lah wingi tak kei entek. Kenapa? Karena tidak mengerti keperluan realnya satu bulan. Jadi bisa menimbulkan kecurigaan, bisa menimbulkan emosi. Tetapi kalau misalnya ngerti, oh iya kebutuhannya sekian puluh juta. Istrinya, Pak, oh iya kebutuhannya sakmono wingi tak kei sakmene. Oh iya tak kei meneh. Kan Saudara, dengan sukacita. Kenapa? Karena ngerti, Saudara. Makanya kenapa kita harus mengelola, mencukupkan diri dan mengatur keuangan dengan baik. Selain itu satu bagian yang harus kita pahami bahwa kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang 1 bulan kita akan belajar tentang keuangan, di mana kita akan menggantungkan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saya rindu bahwa apa yang kita pelajari 1 bulan membawa berkat atas hidup kita dan keluarga kita, sehingga kita boleh menjadi pengelola-pengelola yang baik dari kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Tuhan termasuk di dalamnya keuangan. Kasih karunia Tuhan harus kita kelola dengan baik. Sehingga kasih karunia itu menjadi sempurna atas hidup kita, sehingga sukacita kita menjadi sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu Bapak Ibu kita akan menaikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Kasih karunia Tuhan atas hidup kita harus kita syukuri. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita harus kita kelola. Kasih karunia Tuhan atas hidup kita harus kita pakai untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita perlu sadar bahwa ketika kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Saat kita nanti pulang ke rumah Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa. Untuk itu kita perlu membangun kehidupan kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita jadikan pujian ini sebagai pujian yang keluar dari hati kita. Kita mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dia menjanjikan kita kasih karunia. Tuhan yang memberkati hidupmu. Dia sumber kehidupanmu. Dia yang akan mencukupkan apa yang engkau perlukan. Bawa hati kepada Dia. Saat ku kembali ke surga, mari berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita terikat dengan keuangan. Damai sejahtera kita hilang karena kita tidak punya uang. Kita tidak menjadi bersukacita karena kita tidak mendapati apa yang kita harapkan dengan kekayaan kita. Saya rindu pagi hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menjanjikan bahwa Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia menjanjikan Dia tidak pernah akan membiarkan kita yatim piatu. Kebenaran firman Tuhan mengajar keuangan yang sehat, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mungkin kita dalam kekurangan, mungkin pagi hari ini kita mulai kehilangan iman, karena kita melihat apa yang kita punya tidak seberapa. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kasih karunia, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Pagi hari ini adalah baik bagi setiap kita untuk melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Tuhan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, sesuatu yang paling berharga, bahkan anaknya yang tunggal diberikan untuk menebus hidup kita. Jangankan keperluan yang engkau hari-hari ini butuhkan, Tuhan sanggup menyediakannya bagi hidup. Pagi hari ini
Mari kita bangun iman kita kembali, melihat kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita akan siapkan roti dan anggur. Kita akan mengingat kembali kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Dia yang menjamin kehidupan kita. Dia yang menebus kita. Dan dia juga yang akan memberkati kehidupan setiap kita. Dia yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Untuk itu mari kita bangun iman pengharapan di dalam Yesus Kristus melalui perjamuan kudus kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Sementara Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur, meletakkan roti di tangan kananmu dan meletakkan anggur di tangan kirimu. Mengangkat tangan dan mengangkat hati kepada Tuhan. Firman Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini, supaya tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri. Baru sesudah itu kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Supaya setiap kita tidak menerima hukuman, tetapi kita memperoleh kasih karunia. Ketika kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari ambil waktu sebentar untuk mengaku dosa kepada Tuhan, untuk menyatakan iman kita, percaya kita bahwa roti dan anggur yang kita terima bukanlah roti dan anggur biasa. Yang kita lakukan pagi hari ini adalah sakramen, sesuatu yang sakral. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan, melambangkan pengorbanannya di atas kayu salib, menunjukkan kepada setiap kita bahwa kita masing-masing orang dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau melayakkan hambamu dan mentahirkan hambamu untuk menumpangkan tangan atas setiap roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaatmu, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka. Hambamu berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku memberkati roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaatmu. Biarlah barang siapa yang menerimanya percaya bahwa engkau telah mati dan telah engkau bangkit, bahwa engkau telah naik ke surga, dan engkau telah menjamin kehidupan kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Biarlah mereka yang menerima dengan iman, mereka menerima kasih karunia yang baru, mereka menerima mujizat, mereka menerima kebaikan dari Tuhan. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi-tinggi roti dan arahkan hati kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tinggi-tinggi di tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dadamu sebagai lambang iman percayamu kepada Tuhan. Atau letakkan di tempat di mana saudara mengalami sakit. Percaya oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Amin. Oleh darahnya engkau dikuduskan dan ditahirkan dan diampuni segala dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa anggur ini lambang dari darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau yang sembuhkan sakit kami Tuhan,
Engkau yang lepaskan setiap ikatan belenggu dalam hidup kami. Kami percaya. Oh, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami ikuti pagi hari ini. Persekutuan kami yang rusak dengan Tuhan dipulihkan. Iman yang hancur Engkau bangkitkan kembali. Dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terbelenggu, yang terikat dibebaskan dan dimerdekakan oleh darah Kristus. Dan kasih karunia Tuhan semakin sempurna bekerja. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Semakin sempurna dan semakin sempurna. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menaikkan syukur untuk kemurahan dan segala mujizat yang Kau beri atas hidup kami. Dan biarlah terjadi atas hidup kami seperti apa yang kami imani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan tanamkan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami izinkan bertumbuh dan kami kerjakan sebagai hidup ketaatan kami kepada Tuhan. Maka berkat kasih karunia Tuhan semakin sempurna. Terima kasih, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan.